Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang tentu akan bisa menguatkan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami, yaitu bisa belajar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan memberikan pencerahan dan memberikan penerangan kepada hati kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. Saya tidak akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Nanti sembari berjalan saya akan bacakan ayat yang kita sangat tekankan di sini. Ayat-ayat yang dibahas di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 37 ini berkaitan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pendaki yang bersama dengan rombongannya, dia mendaki gunung. Sebetulnya gunung itu tidak terlalu tinggi. Dan pendakian itu dilakukan pada malam hari ini. Dan seorang ini kemudian terpeleset dan jatuh. Tetapi dia sempat untuk memegang sebuah batang kayu. Dia teriak-teriak minta tolong sementara temannya sudah naik ke atas. Dia teriak-teriak minta tolong, saya terpeleset, saya jatuh. Tidak ada yang mendengarkan karena semua sudah konsentrasi naik ke atas yang terakhir dan dia terjatuh terpeleset itu. Dia sempat memegang dahan dan dia teriak-teriak minta tolong, saya terjatuh, saya terpeleset. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Lalu ada keinginan dia untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kemudian dia mendengar sebuah bisikan, lepaskan tanganmu, lepaskan peganganmu. Dia tidak percaya karena dia terpeleset, dia merasa terpeleset di sebuah jurang, tapi suara itu terus terdengar, lepaskan peganganmu, lepaskan tanganmu itu. Dia tidak mau melepaskan pegangannya. Dia bertahan terus berteriak, masih adakah yang di atas sana? Nah, dia terus berteriak. Dia bertahan sampai pagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia lihat ke bawah, ternyata hanya ada jarak 1 meter itu dengan tanah. Karena itu bukan betul-betul pinggiran ke jurang, ke tebingnya. Dia masih ada jarak 1 meter dengan tanah. Jadi di bawah itu ada tanah yang bisa dipijak. Jaraknya hanya 1 meter. Nah Bapak Ibu, betapa tidak mudahnya untuk terus-menerus mempercayai. Termasuk mempercayai Tuhan seringkali tidak mudah untuk seseorang mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan, sudah katakan lepaskan. Tapi dia tidak percaya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, atau bahkan juga kesenangan-kesenangan seringkali membelokkan pandangan kita untuk tetap terus berpaut kepada Tuhan. Masalah, kesulitan, atau bahkan kesenangan seringkali membelokkan pandangan kita untuk terus berpaut kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya kita dalam situasi apapun, baik dalam situasi kesulitan, dalam masalah-masalah yang kita hadapi, maupun dalam kesenangan yang kita rasakan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita perhatikan pengalaman Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 37 ini. Paling tidak ada 3 hal berkaitan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan ketika dalam ketakutan. Mari kita membuka di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan, Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu, Yosafat menjadi takut. Takut itu bukan 100% salah menurut saya. Takut itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Bayangkan, di ayat 1 dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bayangkan, Yosafat menghadapi pasukan yang besar. Pasukan Bani Moab dan pasukan Bani Ammon bersama orang-orang Meunim. Itu pasukan yang sangat besar. Tentu saja ada rasa ketakutan dalam diri Yosafat. Jadi ketakutan ini bukan 100% salah. Ini manusiawi menghadapi yang semacam itu. Jelas ada ketakutan. Bapak Ibu, sekarang kita menghadapi situasi yang menegangkan. Secara kesehatan kita menjadi terus waspada karena pandemi COVID-19. Siapa yang tidak takut? Saya rasa kita takut menghadapinya. Saya rasa kita sebagai manusia takut menghadapinya. Ini COVID-19 ini sungguh sangat dahsyat. Begitu cepat menyebar dan begitu cepat mematikan. Ini menakutkan sekali. Dan itu manusiawi, tidak 100% salah menurut saya. Karena itu manusiawi, ketakutan. Tetapi yang salah itu adalah kalau terus-menerus dibelenggu oleh ketakutan, itu yang salah. Kalau awal mula ketakutan dalam diri kita muncul oleh karena sesuatu hal, itu manusiawi. Yosafat menghadapi pasukan yang sangat besar, maka dia merasa ketakutan. Nah, menarik. Dalam ketakutan itu dia mengandalkan Tuhan. Dalam ketakutan itu dia mengandalkan Tuhan. Lihat ayat yang ketiga tadi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hal yang sangat luar biasa. Bukan berarti sebelumnya Yosafat belum pernah bertemu dengan Tuhan. Belum pernah bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah bentuk ungkapan dari kebergantungan Yosafat kepada Tuhan. Dia merasa tidak berdaya. Sebab itu dikatakan di sana, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puasa ini merupakan satu tindakan ritual yang menunjukkan ketidakberdayaan seseorang sehingga memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Yosafat ini tahu persis bahwa mereka harus bergantung kepada Tuhan, bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan, bahwa dia dan bangsanya harus bergantung kepada Tuhan. Dalam ketakutan, Yosafat tetap mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam konteksnya ayat yang keempat lebih jelas lagi dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ini wujud dari orang yang mengandalkan Tuhan. Ini wujud dari bangsa yang mengandalkan Tuhan. Yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dari ayat 6 sampai dengan yang ke-13, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sana merupakan isi doa. Isi doanya diantaranya dikatakan di sana mengakui kemahakuasaan Allah. Mengakui kasih Allah. Mengakui ketidakberdayaannya. Inti dari mengandalkan Tuhan. Jadi dia mengakui kemahakuasaan Allah, mengakui kasih Allah, mengakui ketidakberdayaannya. Jadi Yosafat menyadari betapa dia dan bangsanya tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai pasukan yang cukup kuat untuk membela diri melawan pasukan musuh yang begitu besar. Luar biasa. Yosafat mengakui kemahakuasaan Tuhan, Yosafat mengakui kasih Tuhan, Yosafat mengakui ketidakberdayaan dia dan bangsanya menghadapi musuh. Ini inti dari mengandalkan Tuhan. Jadi Yosafat mengandalkan Tuhan ketika dalam ketakutan. Ketika dalam ketakutan luar biasa. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami ketakutan yang luar biasa saat ini? Pernahkah Bapak Ibu merasa ketakutan oleh karena
memikirkan kehidupan, memikirkan biaya hidup yang semakin tinggi? Pernahkah Bapak Ibu merasa ketakutan oleh karena bagaimana membiayai sekolah anak-anak Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu merasa ketakutan bagaimana masa depan Bapak Ibu dan juga anak-anak? Pernahkah Bapak Ibu merasa ketakutan dengan situasi keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu ini? Keuangan pas-pasan, sementara pengeluaran terus berjalan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ketakutan yang semacam ini? Atau sedang mengalami ketakutan yang semacam ini? Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akuilah Dia, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita mengandalkan Tuhan ketika menghadapi ketakutan. Ketakutan apapun. Mari kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Akuilah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Akuilah Tuhan penuh kasih kepada kita. Akuilah bahwa kita sendiri tidak berdaya untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Mari, andalkan Tuhan ketika dalam ketakutan. Hal yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam tindakan. Mari baca ayat yang ke-20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, perhatikan ini, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Luar biasa. Mengandalkan Tuhan di dalam tindakan. Bapak Ibu, memang di dalam ayat yang ke-22 kalau kita baca, di sana dijelaskan bahwa Tuhan sendiri yang berperang. Tuhan sendiri yang berperang. Tetapi ini bukan berarti Yosafat dan Yehuda itu diam saja, bukan. Tuhan sendiri yang berperang itu artinya bahwa Tuhan yang memenangkan mereka dalam peperangan. Tetapi mereka sendiri tentu bertindak. Mereka sendiri tentu bertindak. Makanya di ayat 20 dikatakan mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Di mana letak mengandalkan Tuhan dalam tindakan ini? Ayat 20 tadi dikatakan percaya. Ya, percaya, hal yang luar biasa. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Ini letak mengandalkan Tuhan. Mereka maju, pagi-pagi mereka maju ke padang gurun Tekoa. Untuk apa? Untuk berperang. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan dalam tindakan itu, yaitu dikatakan percaya. Percaya. Ayat 21 ada lagi di sana dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Nah, perhatikan bahwa sesungguhnya mereka bukan hanya percaya, tetapi mereka juga memuliakan Tuhan. Jadi perhatikan bahwa mengandalkan Tuhan dengan tindakan ini wujudnya adalah percaya ketika bertindak dan memuliakan Tuhan ketika dia atau mereka bertindak. Perhatikan, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat yang ke-24, 29 sama 30. Itu menggambarkan kemenangan yang luar biasa. Hasil yang maksimal. Mereka mengalami kemenangan, musuh-musuh menjadi takut, mereka mendapatkan barang-barang jarahan, dan mereka mendapatkan keamanan. Luar biasa. Bapak Ibu, jadi mengandalkan Tuhan itu juga dalam tindakan. Orang mengandalkan Tuhan tetapi dia juga harus bertindak. Dan dalam tindakan itu dia percaya dan memuliakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam sebuah tindakan. Nah, suatu kali ada
sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia. Nah, untuk merasa muda, mereka minum obat yang dianjurkan oleh teman-teman yang masih muda. Mereka minum obat untuk merasa lebih muda. Kemudian rupanya si suaminya meminum obat lebih banyak, atau bisa dikatakan kebanyakan. Apa yang terjadi? Pagi-pagi suaminya berada di pintu gerbang sambil menangis. Apa yang dipakai? Dia memakai pakaian seragam sekolah. Kemudian dia menangis kepada istrinya. Aduh, saya ditinggal bis jemputan, katanya demikian. Maunya instan dengan usaha sendiri untuk lebih mudah, tetapi rupanya malah kebablasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berusaha sendiri, sebaik apa usaha kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kekalahan. Karena yang bisa memberi kemenangan adalah Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan hasil secara maksimal. Oleh sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan di dalam tindakan kita. Ketika kita hendak berusaha untuk mengatasi masalah perekonomian, kita andalkan Tuhan. Ketika kita berusaha untuk mengatasi masalah keuangan, kita andalkan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, kita andalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dan usahakan, andalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan dalam tindakan. Kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa termenung begitu aja untuk mengatasi masalah. Kita harus berbuat. Tapi ingat, kita harus berbuat dengan mengandalkan Tuhan. Hal yang ketiga, mengandalkan Tuhan itu harus terus-menerus. Saya ulangi yang pertama ya, mengandalkan Tuhan ketika dalam ketakutan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam tindakan. Tapi yang ketiga merupakan peringatan bagi kita, yaitu mengandalkan Tuhan harus terus-menerus. Perhatikan ayat yang ke-37, saya bacakan. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Perhatikan. Yosafat tadinya menunjukkan diri bahkan kepada bangsanya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ayat 37 memberitahu kepada kita bahwa dia berhenti mengandalkan Tuhan. Yosafat melakukan kesalahan di sini. Bersekutu dengan orang fasik. Dia bersekutu dengan seorang raja, yaitu Ahazia, itu raja Israel. Ahazia ini raja yang fasik, raja yang tidak mau takut kepada Tuhan, raja yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Ahazia raja Israel ini. Ini menarik kalau kita perhatikan. Yosafat bersekutu dengan orang fasik. Artinya bahwa Yosafat tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan melawan Yosafat. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan akan menghukum Yosafat. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Perhatikan. Ini disampaikan ketika Yosafat bersekutu dengan Ahazia, si orang fasik itu. Artinya bahwa Yosafat telah berhenti mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya. Sangat disayangkan. Yosafat yang tadinya mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam tindakannya, ketika dia merasa takut dia mengandalkan Tuhan, tetapi kemudian dia berhenti mengandalkan Tuhan dan dia bersekutu dengan orang fasik. Sangat disayangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali saya mengikuti doa pagi. Di gereja waktu itu ada doa pagi. Nah, ketika doa, ya semua tentu mata terpejam ya. Tiba-tiba terdengar suara ceduk gitu ya. Ceduk gitu. Ada yang tetap memejamkan mata, tapi saya melek. Tiba-tiba saya melek. Oh, ternyata
teman yang, karena kita kan berkeliling, teman yang ada di hadapan seberang saya itu, dia ngantuk dan kepalanya terjeduk, ya, kepentok dengan lantai, suaranya keras sekali, menjeduk begitu ya. Nah, konsentrasinya menjadi hilang. Nah, Bapak Ibu, ketika konsentrasi hilang, maka terjadilah hal yang tidak menyenangkan itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, ketika konsentrasi kita untuk mengandalkan Tuhan itu berhenti, hilang, dan kita bahkan bersekutu dengan orang-orang fasik, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan akan melawan kita. Ketika kita berhenti mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi lawan kita. Kita cenderung untuk bersekutu dengan orang-orang, dengan manusia, dengan kekuatan manusia, dan Tuhan akan melawan kita. Tuhan menjadi lawan kita. Ini sangat sesuatu yang sangat disayangkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yosafat berhenti mengandalkan Tuhan. Padahal mengandalkan Tuhan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali di sebuah sekolah ada ulangan sejarah. Nah, kemudian si A, saya sebutkan begitu ya, si A itu mendapatkan nilai yang jelek, sedang si B mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dia lapor kepada orang tuanya, dan orang tuanya saat itu datang ke sekolahan dan marah kepada gurunya. Ini gimana? Nilai anak saya ini kok jelek. Padahal temannya si B itu nilainya bagus. Padahal kan sama ini hasilnya, jawabannya. Tidak Pak, kata gurunya, anak Bapak itu menyontek. Apa buktinya? Perhatikan pertanyaan yang ingin saya bacakan ini. Coba sebutkan tanggal lahir R.A. Kartini. Si B menjawab 21 April. Si A juga menjawab 21 April. Loh, kan sama. Memang mereka pintar. Perhatikan pertanyaan yang kedua. Tempat lahir R.A. Kartini. Si B menjawab Mayong Jepara. Si A juga menjawab Mayong Jepara. Loh, sama. Lah, ya itu karena sama-sama pintar, kata Bapak ini membela. Tapi perhatikan pertanyaan yang ketiga. Siapa ayah R.A. Kartini? Perhatikan jawaban si B. Si B menjawab tidak tahu. Apa jawaban anak Bapak? Anak Bapak menjawab, kalau si B saja tidak tahu, apalagi saya. Ya, perhatikan ini bentuknya jelas sekali, jawaban ini suatu contekan, menyontek ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, si A ini mengandalkan si B, termasuk dalam ulangan. Nah, bukankah seringkali manusia, bahkan orang percaya, bahkan mungkin kita, bahkan mungkin Anda dan saya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Bukankah itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada orang, minta tolong kepada orang langsung, tidak datang kepada Tuhan lebih dahulu. Pikiran kita hanya tertuju kepada pertolongan manusia. Itu seringkali kita lakukan, dan itu sesuatu yang tidak tepat. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, di dalam menghadapi ketakutan apapun, di dalam menghadapi masalah apapun, bahkan ketika kita hendak bertindak, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita datang lebih dahulu kepada Tuhan. Jangan buru-buru datang kepada manusia. Jangan buru-buru mengandalkan manusia. Karena belum tentu Tuhan memakai orang itu untuk menolong kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 17, di sana dijelaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang diberkati, tetapi terkutuk, celaka orang yang mengandalkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saat ini adalah saat yang sangat-sangat memprihatinkan. Keadaan adanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan perubahan yang dahsyat di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perekonomian berubah secara drastis, keuangan berubah secara drastis. Dan kita tahu bahwa keadaan ini kapan berakhirnya, kita tidak tahu itu bisa berakhir seperti apa, nanti kapan, bulan apa, kita tidak tahu itu.
yang kita tahu sekarang masih berlangsung, dan itu seringkali menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Bagaimana hidup saya nanti? Bagaimana hidup saya nanti? Bagaimana perekonomian saya? Bagaimana keuangan saya nanti? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengalami hal itu, mari kita datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Tuhan sanggup mengubah situasi yang Bapak Ibu alami dari kedukaan menjadi kesukaan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Bapak Ibu dalam situasi yang semacam ini. Keuangan Bapak Ibu akan dicukupi, ekonomi Bapak Ibu akan dicukupi, kebutuhan Bapak Ibu akan dicukupi ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Memang Tuhan bisa menolong kita lewat manusia, tetapi yang terutama dan fokus kita adalah mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan menolong kita. Jangan khawatir, jangan takut. Hadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami sudah membaca firman-Mu. Terima kasih kami diperingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi masalah-masalah yang membuat kami takut, kami terus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ketika menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun juga, makan, minum, tempat tinggal, masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Beri petunjuk kepada kami, hikmat kepada kami, apa yang harus kami lakukan. Dan kami terus akan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami tidak akan mengandalkan manusia. Sekalipun Engkau bisa menolong kami lewat saudara kami, lewat manusia yang lain, orang yang lain. Tapi kami terus fokus untuk mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan pemulihan, yang memberikan pemulihan dalam kehidupan, perekonomian, keuangan, atau apapun juga dalam hidup kami yang saat ini sedang terperosok. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti dibahas, dibicarakan, tapi Roh Kudus akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengingat dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.